kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberkati kita. Bacaan daripada acara rumah tangga kita tentang ketekunan dan ketabahan. Saya tidak akan baca, tapi saya akan rangkum apa yang pasal 22 katakan tentang ketekunan dan ketabahan. Jadi ada kira-kira 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 poin penting yang ingin saya sampaikan terkait dengan pelajaran rumah tangga kita yang diharapkan ini tentunya akan menjadi bekal saudara-saudara bagi kita sebagai orang tua ataupun kita yang sudah memiliki anak atau yang akan menjadi orang tua. Saya pikir ini pelajaran yang sangat baik untuk bisa kita terapkan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Mohon untuk kita simak baik-baik. Yang pertama, dia punya judul besar adalah kepuasan dalam tugas yang diselesaikan. Jadi dalam pelajaran ini saudara-saudara, kita sebagai orang tua kadang melihat anak kita itu bosenan gitu ya. Jadi kalau saya lihat mungkin anak-anak mungkin yang lagi seneng-senengnya kerjain sesuatu gitu, misal kayak Kenzi, kayak Kinan, atau kayak Morado, atau kayak kakak Jessica, biasanya mereka melakukan sebuah pekerjaan itu tidak selesai saudara-saudara. Karena apa? Karena kecenderungannya anak-anak itu lebih kepada cepat merasa bosan ya. Jadi kalau mereka mengerjakan sesuatu, kemudian mereka tidak selesaikan tugas itu, mereka akan berpindah kepada mengerjakan hal yang lain. Itu adalah sebagai sesuatu yang kurang baik saudara-saudara bagi kedisiplinan, bagi tumbuh kembang anak tersebut. Kenapa? Jadi kita sebagai orang tua didorong untuk melatih anak-anak untuk menyelesaikan satu pekerjaan yang mereka kerjakan. Jadi ada pepatah katakan bahwa kita harus menyelesaikan apa yang kita kerjakan atau kita lakukan. Ternyata itu benar. Jadi kita sebagai orang tua diundang atau disuruh untuk mendidik anak kita dengan cara apa? Dengan cara memberikan kata-kata positif, kata-kata semangat. Ketika mereka mengerjakan satu pekerjaan, kita sebagai orang tua harus mengatakan kata-kata positif, kata-kata dorongan supaya mereka menyelesaikan tugas. Tujuannya supaya mereka merasa puas, mereka merasa bertanggung jawab atas apa yang dikerjakan. Jangan sampai mereka banyak melakukan pekerjaan, tapi satu pun tidak ada yang selesai. Jadi kita sebagai orang tua sekali lagi diajak supaya ketika anak kita melakukan sebuah pekerjaan, dia harus selesaikan pekerjaan itu dengan apa? Dengan disiplin, dengan bertanggung jawab. Peran kita sebagai orang tua adalah mengajak atau memberikan semangat kepada anak-anak kita supaya mereka dapat menyelesaikan pekerjaan yang mereka kerjakan dengan baik. Kemudian yang kedua adalah tentang kembangkan kebiasaan bekerja dengan cekatan dan teliti. Jadi dikatakan di sini bahwa anak-anak harus belajar dari ibu tentang kebiasaan rapi. Jadi saya agak bingung juga kenapa harus dari ibu gitu ya. Jadi bukan bermaksud untuk mengeneralisir, banyak juga ayah daripada sebuah keluarga juga rapi juga gitu ya. Tapi memang ibu memegang peranan penting dan saya selalu ingat mungkin ibu saya juga gitu ya. Jadi dia maunya itu pekerjaan itu cepat gitu ya, cepat selesai, cepat dilakukan, tetapi harus juga dengan apa? Dengan teliti. Jadi cepat, kalau seandainya tidak teliti jadinya apa? Sembrono, asal-asalan gitu ya. Jadi di sini kita dilatih untuk mengajarkan anak-anak kita mengerjakan segala sesuatu itu dengan cepat gitu loh. Ya saya ingat dulu maunya tuh kita bangun pagi diajar sama orang tua, ya kan, mau ke gereja, sarapan, siapin baju, sepatu, supaya apa? Supaya tidak terlambat datang kemana? Datang ke gereja. Jadi pelajaran yang menurut saya merefleksikan kehidupan kita ya. Kemudian yang ketiga adalah nasihat khusus untuk anak-anak perempuan. Nah, ini dia nih yang menarik nih. Saya baca kok nggak ada nasihat khusus untuk anak laki-laki ya. Jadi ternyata dikatakan bahwa anak perempuan ini memang menjadi seperti tadi pelayanan perorangan kita katakan terkait dengan apa? Pelayanan Maria dan Marta. Jadi kecenderungannya di dalam pelajaran kita dikatakan perempuan itu kebanyakan bergosip saudara-saudara, kebanyakan bercerita, kebanyakan mengatakan hal-hal yang memang tidak merefleksikan pelayanan itu sendiri. Jadi di sini dikatakan bahwa untuk anak-anak perempuan jangan membiarkan lidah mereka bergerak terus katanya sambil memboroskan waktu berharga dengan membicarakan hal-hal yang tidak berguna. Berarti ini adalah sebuah
kecenderungan ya, kita tidak bisa generalisir. Di sini dikatakan bahwa anak perempuan harus lebih rajin, ya kan, lebih memiliki jiwa pelayanan yang lebih tinggi dalam hal apapun gitu, saudara-saudara. Kemudian yang terakhir adalah jadikan kesalahan-kesalahan sebagai sebuah batu loncatan. Saudara, banyak daripada kita ketika anak kita dalam pelajaran ini ya, ini bukan kata saya, karena saya juga belum punya pengalaman untuk mendidik anak-anak yang memang sudah aktif bergerak dan melakukan kegiatan. Tapi di sini katakan bahwa kebanyakan kita sering sekali ketika anak kita berbuat salah, kita tidak memberikan kata-kata positif bagi mereka. Di sini dikatakan bahwa kesalahan mereka, kekilafan mereka, kekurangan mereka, ketidakselesaian mereka dalam mengerjakan sesuatu, itu bukan sesuatu yang kita gunakan untuk memarahi mereka, gitu ya. Tetapi sebaliknya, itu adalah sebuah batu loncatan katanya. Kita harus memberikan semangat pada mereka bahwa kesalahan ini adalah sesuatu yang wajar untuk di kemudian hari atau di waktu-waktu berikutnya, kesalahan-kesalahan ini tidak dilakukan lagi. Saudara, pelajaran kita sangat baik. Jadi saya ulang kembali bahwa sekali lagi kita harus mendidik anak kita dengan memberikan dukungan, memberikan semangat, memberikan kata-kata positif, bukan memberikan kata-kata negatif. Kita juga harus mengajarkan kepada anak-anak kita sekali lagi untuk dapat bekerja dengan cekatan, bekerja dengan cara yang dengan cara yang baik, dan tentunya adalah dengan ketelitian. Karena tanpa ketelitian, ya pekerjaan yang dilakukan dengan cepat ya tentu hasilnya tidak akan baik. Kemudian ketiga, jadikan anak perempuan sebagai pribadi-pribadi yang akan melayani gitu ya, baik itu dalam pelayanan di rumah khususnya dan juga di gereja, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada anak laki-laki. Kemudian yang terakhir, jadikan kesalahan-kesalahan sebagai batu loncatan, bukan sebagai sesuatu yang bisa menjatuhkan mental daripada anak-anak kita. Saya pikir itu pelajaran rumah tangga kita, biarlah ini bisa menjadi bekal bagi kita, bisa menjadi pelajaran untuk kita supaya kita bisa terapkan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.